Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi informasi bagi kehidupan manusia. Saya Kaliana Unasya Rehandini Yusuf dari Program Studi Manajemen Informatika tahun 2020. NIM saya E31200293. Topik pembahasan yang akan saya presentasikan kali ini ada 4, yaitu nomor 1, latar belakang perkembangan teknologi, kedua, pengertian teknologi informasi, yang ketiga, perkembangan teknologi informasi masa kini, yang keempat, dampak perkembangan teknologi. Latar belakang perkembangan teknologi. Teknologi dan komunikasi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Permasalahan pada saat ini adalah teknologi yang mempengaruhi manusia atau manusia yang mempengaruhi teknologi. Teknologi dapat menyebabkan perubahan di berbagai sektor kehidupan, seperti di sektor pendidikan, kesehatan, bisnis, bahkan hingga keamanan. Sebelum adanya manusia modern, manusia purba memanfaatkan apa yang ada di alam untuk bertahan hidup. Bahkan dulu manusia purba juga belum mengenal tulisan, hingga disebut zaman praaksara. Dari situ kemudian berkembang berbagai jenis alat berburu seperti kapak persegi, kapak lonjong, dan alat serbaguna lainnya yang umumnya terbuat dari batu. Setelah zaman batu kemudian berkembang ke zaman logam. Manusia mulai mengenal logam. Itu adalah sedikit perkembangan teknologi di zaman purba. Dari mulai manusia menggunakan batu hingga kemudian menggunakan logam. Pengertian teknologi informasi dan pengertian teknologi informasi menurut para ahli. Teknologi informasi atau TI, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology, adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi adalah istilah umum untuk setiap teknologi yang membantu orang untuk membuat, memodifikasi, menyimpan, berkomunikasi, dan menyebarkan informasi. Contoh teknologi informasi bukan hanya komputer pribadi, tapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan perangkat genggam modern misalnya ponsel. Pengertian teknologi informasi menurut para ahli. Pada tahun 1996, Hug dan Kim menyatakan bahwa teknologi informasi adalah satu set alat yang membantu pekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang kedua, pada tahun 1999, Martin menyatakan TI tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, hardware, dan software yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, tapi juga mencakup TI untuk mengirimkan informasi. Yang ketiga, pada tahun 2004, Kenneth C. Loudon menyatakan bahwa TI adalah salah satu alat yang digunakan oleh para manajer untuk mengatasi perubahan yang terjadi. Dalam hal ini, perubahan yang dimaksud adalah perubahan informasi yang telah diolah dan dibuat sebelumnya dalam penyimpanan komputer. Yang keempat, tahun 2004, Manuel Castells, seorang ahli sosiologi yang memberikan definisi mengenai teknologi. Ia menyebutkan bahwa teknologi merupakan suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Berdasarkan definisi ini, maka bisa disimpulkan bahwa penggunaan teknologi dapat diulang-ulang apabila memiliki fungsi dan juga tujuan yang sama. Sehingga, satu teknologi yang sudah berhasil diciptakan akan dapat digunakan berkali-kali. Selanjutnya, yaitu perkembangan teknologi informasi masa kini. Yang pertama ada Internet TV. Internet TV merupakan TV yang bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Dengan TV ini, bisa menjelajahi dunia maya selain juga bisa mengoperasikan musik dan video dari seluruh dunia.
Perkembangan ini mulai marak di tanah air di tahun 2010, tapi masih memiliki kendala mahalnya biaya untuk penggunaan umum. Namun begitu, tren internet TV terus berkembang bahkan sampai sekarang, di mana penggunaannya sudah terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Yang kedua ada mobile payment. Mobile payment atau disingkat m-payment adalah cara pembayaran yang menggunakan mobile phone atau ponsel sebagai sarananya. Mobile payment yang banyak dikenal menggunakan ponsel tentunya produk perbankan yang disebut mobile banking atau disingkat m-banking. Sejalan dengan semakin banyaknya sosial media di mobile gadget akan memicu penggunaan mobile payment di HP. Model pembayaran m-banking atau e-money menjadi contoh yang mulai tren saat ini. Lalu yang ketiga ada online application atau bisa disebut aplikasi berbasis web. Adalah sebuah aplikasi yang dapat diakses menggunakan web browser atau penjelajah web melalui jaringan internet. Penggunaan aplikasi berbasis web sekarang ini sudah banyak sekali kita temukan. Seperti yang saat ini kita lakukan, di mana untuk presensi kita harus membuka aplikasi web yang digunakan untuk merekam kehadiran kita selama proses perkuliahan. Selanjutnya ada dampak perkembangan teknologi. Di bidang informasi dan komunikasi, dampak positifnya adalah kita lebih cepat untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, kita bisa berkomunikasi jarak jauh. Sedangkan dampak negatifnya, informasi dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, dapat menjadi kerusakan alat elektronik. Lalu di bidang ekonomi dan industri, dampak positifnya dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Lalu yang kedua di bidang industrialisasi dan juga produktivitas industri meningkat. Sedangkan dampak negatifnya, pengangguran bagi tenaga kerja semakin meningkat. Lalu meningkatnya sifat konsumtif. Dampak lain perkembangan teknologi yaitu peranan wanita di masa modern. Data yang tertulis dalam buku Megatrend for Women, From Liberation to Leadership, yang ditulis oleh Patricia Aburden dan John Naisbitt tahun 1993, menunjukkan bahwa peran wanita dalam kepemimpinan semakin besar. Semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya. Itu tadi presentasi saya tentang teknologi informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.